warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dari surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada pembelajaran hari ini meskipun melalui pembelajaran daring. Tetapi kalian harus tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, meskipun kita belajarnya masih secara online. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ini semuanya sudah login ke Google Meet belum ya? Belum tahu, Bu. Oke, kalau begitu sambil menunggu yang lain, silahkan kalian absen terlebih dahulu dengan menuliskan nama beserta nomor presensinya di WhatsApp grup. Nanti Ibu akan cek satu persatu ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester 1 berkaitan dengan teori masuknya Islam di Indonesia dan juga corak keislaman di Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi malam semuanya sudah belajar belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah, jika kalian semua sudah belajar ya. Ibu yakin anak-anak Ibu semua ini pada rajin-rajin semua. Jangan lupa untuk selalu membaca buku ya, apalagi berkaitan dengan sejarah, karena nanti akan menambah pengetahuan dan juga wawasan kita. Nah, sekarang silahkan disiapkan alat tulisnya dan dibuka buku paketnya halaman 13. Dan untuk materi yang penting, silahkan nanti digarisbawahi sambil menyimak pembelajaran dari Ibu ya. Baik, yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, mengenai teori masuknya Islam di Indonesia ini nanti akan membahas mengenai kapan waktunya Islam itu datang ke Indonesia. Nah, teori-teori yang menyebutkan datangnya Islam di Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat, kemudian teori Mekah, teori Persia, dan juga teori Cina. Nah, yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Nah, abad ke-13 Masehi ini silahkan digarisbawahi ya. Nah, bangsa Gujarat dari India ini diyakini sebagai pihak yang membawa Islam di Indonesia berdasarkan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, fakta yang kedua yaitu adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India yang sudah terjalin sejak lama. Nah, hubungan dagang ini menyebabkan Islam itu menyebar dengan sangat luas. Nah, jadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India ini diyakini sebagai penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pedagang dari Gujarat.
Nah, fakta yang ketiga yaitu adanya batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh yang bertuliskan tahun 1297 yang bercorak khas dari Gujarat. Nah, kemudian para ahli sejarah ini juga memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan dari Samudra Pasai. Nah, hal ini bersumber dari keterangan Marco Polo dari Italia yang pernah singgah di Perla pada tahun 1292 yang menceritakan bahwa di Perla sudah ada banyak penduduk yang memeluk ajaran agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan Islam di sana. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teori yang kedua, yaitu teori Mekah. Nah, teori Mekah ini merupakan teori baru yang merupakan sanggahan atau penolakan terhadap munculnya teori Gujarat. Nah, teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Di garis bawahi ya, teori Arab atau teori Mekah ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, teori ini juga mempunyai dasaran-dasaran atau mempunyai bukti-bukti, yaitu yang pertama, pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab, bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4 Masehi. Nah, kemudian fakta yang kedua yaitu kerajaan Samudra Pasai itu menganut madhab Syafi'i. Nah, dalam hal ini pengaruh madhab Syafi'i pada zaman itu yang terbesar berada di Mesir dan juga di Mekah. Nah, sedangkan daerah Gujarat atau India ini merupakan penganut madhab Hanafi. Dan yang ketiga yaitu raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari daerah Mesir. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-15 Masehi. Di garis bawah ya, teori Persia mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-15 Masehi. Nah, teori Persia ini juga mempunyai dasar-dasar atau bukti didasarkan pada adanya kesamaan budaya antara kebudayaan yang ada di Persia dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu untuk memperingati meninggalnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Husain bin Ali, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah yang ada di Persia atau di Iran. Nah, sedangkan di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat, peringatan seperti ini dinamakan dengan upacara Tabwik atau upacara Tabuk. Nah, sedangkan jika di Pulau Jawa, acara seperti ini itu diperingati dengan cara membuat bubur suro. Fakta yang kedua yaitu adanya kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan salah satu sufi yang ada di Iran yaitu Al-Halaj. Nah, jadi karena adanya beberapa kesamaan budaya antara Indonesia dan juga Persia, maka teori Persia ini mengemukakan bahwa yang membawa dan menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah berasal dari Persia ini. Nah, teori yang keempat yaitu teori Cina. Nah, teori Cina ini mempunyai asumsi bahwa Cina ini juga memiliki peran dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, peran Cina ini bisa kita lihat dalam unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalnya bisa kita lihat di dalam masjid-masjid yang ada di Indonesia. Ada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, dan juga Masjid Agung Kudus. Nah, di dalam Masjid Agung Kudus ini, di dalam dinding masjidnya ini bisa kita lihat bahwa ada di dindingnya ini tertempel piring-piring porselin dari masa dinasti Ming yang dimana ini berasal dari Cina. Nah, itu merupakan
salah satu bukti arkeologis bahwa Cina juga memiliki peran dalam penyebaran Islam di Indonesia. Baik, sampai di sini anak-anak sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya mungkin? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Rida ingin tanya apa? Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai tahun masuknya Islam ke Indonesia. Dari beberapa teori tersebut berbeda-beda. Kemudian, sebenarnya yang benar yang mana, Bu? Nah, baik, Ibu akan jawab pertanyaan dari Mbak Rida ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi pertanyaannya mengenai tahun kapan sebenarnya Islam masuk ke Indonesia. Karena memang berdasarkan teori-teori tersebut itu berbeda-beda. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Kemudian teori Mekah menyebutkan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan teori Persia pada abad ke-15 dan teori Cina juga pada abad ke-15. Nah, kemudian mana yang benar? Masing-masing teori ini benar ya, karena masing-masing teori ini memiliki bukti-bukti atau dasar-dasar yang digunakan sebagai acuan atau dasar dalam mereka menyebutkan masing-masing teori ini. Jadi, semua teori itu benar karena masing-masing ini memiliki bukti atau dasar masing-masing. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, jika bisa dipahami, mungkin ada teman-teman yang lain atau anak-anak yang mau bertanya lagi? Gak ada? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, sekarang Ibu mau kasih tugas buat kalian ya. Nah, silahkan kalian cari berbagai corak keislaman yang ada di Indonesia. Dan kalian boleh cari dari sumber yang lain, baik itu buku maupun internet. Nah, Ibu kasih waktu selama 8 menit dari sekarang. Dan nanti Ibu akan tunjuk kalian secara acak untuk memaparkan hasil eksplorasi kalian. Paham? Paham, Bu. Baik, silakan kalian cari ya. Baik, sudah 8 menit ya. Sekarang Ibu akan tunjuk kalian secara acak untuk menyampaikan hasil eksplorasi kalian. Silakan kepada Mbak Aziza untuk menyampaikan hasil pemaparan eksplorasinya. Corak keislaman di Indonesia. Corak keislaman di Indonesia dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, budaya, sosial, politik, pendidikan, dan juga perekonomian. Yang pertama, politik. Seiring periodisasi perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Darussalam, Demak, Pajang, Cirebon, dan lain-lain. Dari nilai-nilai Islam mewarnai corak pemerintahan dan ketatanegaraan yang berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, seni dan budaya. Seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam, seperti hadroh, rebana, kaligrafi, barzanji, sekaten, maulid, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan. Para saudagar, ulama, dan wali berperan besar terhadap penyebaran Islam. Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren di sekitar kota pelabuhan guna menyebarkan dakwah Islam. Yang keempat, perekonomian. Perekonomian sebagai salah satu pilar tegaknya sebuah peradaban sedikit banyak mendapat corak keislaman. Nilai-nilai ajaran Islam telah terpatri dalam sanubari setiap muslim, apapun profesinya. Sejarah juga mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian. Misalnya Haji Samanhudi, seorang pedagang batik di Laweyan, Surakarta, dan pada tanggal 16 Oktober 1905, ia mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Azizah ya. Mungkin anak-anak ada yang masih belum paham atau ingin bertanya lagi? Jika tidak, Ibu akan memberikan kesimpulan materi hari ini, yaitu mengenai teori masuknya Islam di Indonesia dan juga corak keislaman yang ada di Indonesia. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia tadi ada berapa? 4, Bu. Ya, yang pertama yaitu teori Gujarat,
Yang kedua, teori Mekah, kemudian yang ketiga teori Persia, dan yang keempat yaitu teori Cina. Nah, masing-masing teori ini memiliki dasar-dasar atau bukti-bukti mengenai kapan masuknya Islam dan penyebaran Islam di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mengenai corak keislaman di Indonesia. Nah, corak keislaman di Indonesia itu meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari seni, budaya, sosial, ekonomi, politik, maupun pendidikan. Di mana di dalam aspek-aspek tersebut, di dalamnya terdapat nilai-nilai keislamannya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk minggu ini ya. Silahkan kalian membuat rangkuman mengenai materi hari ini dan dikumpulkan pada hari Kamis melalui Google Classroom paling lambat jam 12. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Jika bisa dipahami, untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan juga dijaga kesehatannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.